Oke, Mas Afik mungkin bisa diawali ya. Tadi udah aku kasih prolog kepada kawan-kawan. Indonesia ini sekarang semakin baper dengan joke, dengan guyonan, dengan humor. Ini sebenarnya sampean melihatnya seperti apa ini Mas Afik? Ya, saya juga belum ketemu persis. Kenapa gitu kan? Karena saya sendiri itu juga suka ngalami kan, nge-tweet apa, tiba-tiba ada orang nangkepnya gimana, terus Iya, iya. baper kok gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya belum sepenuhnya ketemu juga penjelasannya kenapa banyak sekali orang itu mudah tergores gitu ya, mudah terluka, atau kalau istilah Jawa itu ada istilahnya, kalau apa, cekok aten ya, cekok aten itu ini ya, apa, dangkal hati ya, perasaan. Iya. Jadi kena singgung dikit itu sakit hati, kenapa dan ini kasusnya kan banyak kan, mulai yang terkait suku, mulai dulu tuh saya ingat itu siapa, Amin Muzakir pernah dimarahin orang se-Sunda itu kan. Iya. Ini apa, terus siapa, Samping Ponto dimarahin orang Maluku, terus ya belum lagi yang terkait politik ya, yang guyon-guyon tretaan yang apa itu, urusan apa itu, Tretan Madura itu ya. ya majelis lucu itu, kemudian kemarin si Emon, terus terakhir yang ngupload humor Gus Dur ya. Jadi nggak tahu, ini era yang harusnya kita ini lebih apa ya, lebih woles karena ketemu melihat beragam jenis orang di dunia online. Tetapi ternyata kok enggak gitu ya, baik orang state ataupun society-nya sama aja. Tapi kalau kita lihat kasus yang terakhir ini kan sebenarnya banyak orang mencurigai ini sebenarnya nggak murni. Pertama ada persidangan novel, persidangan yang sebenarnya dibuat guyonan banyak orang itu. Saya di forum ini sama Mas Haris Ashar, sama Mbak siapa waktu itu ya, Puri, itu juga guyonan sidang yang cuman tuntutannya 1 tahun itu gitu. Tapi ketika bintang Emon itu membuat joke, justru itu responnya jadi seperti itu. Kenapa itu, Mas? Ya, humor kalau dulu kita sempat gitu ya mendengar ketika jurnalisme dibungkam maka sastra berbicara, gitu kan. Karena dengan sastra orang nggak nembak langsung tempat kejadian, aktornya nggak disebut, artinya difiksikan. Jadi ketika jurnalisme dibungkam itu sastra yang berbicara. Ketika sastra mau ditembak, loh, saya nggak ngomongin lu kok gitu, saya nggak ngomongin presiden kok, saya nggak ngomongin menteri kok, saya nggak ngomongin pejabat kok gitu. Ini fiksi ya itu. Sekarang saya kira juga, menurut saya juga bentuk respon yang sama. Ketika mencoba ngomong belak-belakan gitu ya, mengkritik to the point gitu, belak-belakan itu orang takut atau merasa ya, takut nanti merasa akan berisiko. Kemudian mengungkapkannya dengan cara humor, dan tetap ya humor itu poinnya kena, tapi dia tidak ya kesannya tidak nunjuk orang, tidak menunjuk pihak. Saya kira humor-humor yang muncul terutama terkait persidangan novel itu ya bentuk gitu kan, bentuk sebuah protes, di mana yang kalau kemukakan dalam sebuah format yang lazimnya sebuah protes, tuntutannya jelas, siapa yang dikomplain itu dianggap beresiko, makanya kemudian ya yang dipakai ya humor dengan nyinyir, sarkastik. Ya nyinyir itu kan memang kalau dalam konteks relasi negara dan masyarakat kan itu udah bentuk ini ya, bentuk frustasinya masyarakat juga. Iya. Tapi responnya ini yang menjadi penting, Mas. Respon publik ini menjadi gimana ya? Apa itu sengaja diolah untuk menjadi seperti itu menurut sampean gitu, atau apa? Ada yang keliru apa gimana gitu loh? Susah kita. Saya tidak ngecek persis gitu ya kalau kasus Emon ya, karena kan berdasar tulisan sejumlah temen gitu, itu kan pada dasarnya kalau di sosmed itu yang menteror dalam tanda kutip ya,
sedikit gitu akunnya. Nah, cuma kan karena Emonnya kemudian juga menonaktifkan akun, nah gitu, dan kemudian ada informasi dari orang-orang yang teman-temannya dia yang mengabarkan bahwa dia kayaknya lagi kena teror, lagi diteror. Nah itu kemudian kan publik bereaksi. Saya kira publik hari ini ya akan bereaksi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap berlebihan. Ya kita saksikan waktu itu misal dalam kasus Ratna Sarumpait kan publik reaksinya mereka merasa dibohongi sama orang. Nah itu baru konteks hoax di era di mana banyak hoax kemudian terjadi itu sehingga publik juga rame pada komplain. Nah sama dengan kasus Emon itu karena terkait teror gitu kan. Dan kita tahu sebelumnya memang ada beberapa kasus misal kayak Raffio sempat diperiksa gitu-gitu itu jadi kan publik reaksinya langsung ya itu sense of solidarity aja, sense of humanity, sense of solidarity aja yang muncul, ya, itu berdasar common sense aja, sehingga ya udah lantas rame-rame protes gitu kan. Sama dengan kasus terakhir yang humor Gus Dur, ketika orang menganggap apa berbahayanya dari sebuah humor gitu loh, apa berbahayanya sebuah humor sampai diproses hukum, diperiksa. Hukum itu kan dibuat pada dasarnya kan untuk melindungi warga negara, mengatur kehidupan bersama sehingga semua orang terlindungi. Nah, dengan humor itu siapa yang terancam? Siapa yang dibahayakan? Siapa yang dirugikan? Nah, kan pada dasarnya tidak ada. Dalam konteks hubungan sosial aja sebenarnya itu harusnya masih bisa diterima, apalagi dalam konteks relasi vertikal antara warga dengan negara. Gitu. Harusnya ya lebih bisa diterima lagi. Ya, oke. Nah, artinya publik itu semacam quote and quote masih memiliki hati nurani lah ya, pikiran yang lurus bahwa ini pastilah. Artinya ini cuma humor gitu. Saya kira ya lah. Sekarang ini saya kira kan lebih banyak orang yang melek politik, lebih banyak orang yang peduli politik gitu kan, lebih banyak orang juga yang dalam tanda kutip ngerti politik karena informasi itu terbuka. Nah jadi ketika ada kejadian-kejadian seperti ini yang memang nuansanya politis ya, akan banyak orang yang saya kira juga protes gitu loh, karena memang lebih banyak orang yang saya kira melek politik dibandingkan zaman dulu ya. Banyak orang mungkin ya karena resikonya sangat tinggi ya ignore, atau karena juga media nggak seterbuka hari ini ya banyak orang tidak tahu gitu. Mas, ini media sosial sebenarnya perannya kan harusnya lebih dari sekedar alat untuk apa istilahnya itu, melakukan bullying, melakukan doxing, melakukan serangan-serangan kepada pihak yang dianggap tidak disukai atau disetting atau persepsikan dia tidak disukai oleh penguasa, oleh apa. Nah, ini media sosial menjadi sesuatu yang menakutkan ya, Mas Afiq ya, ketika dalam posisi semacam ini, Mas Afiq. Ya mungkin buat sebagian orang mungkin iya, gitu. Karena apa? Di media sosial ini kan semua orang berinteraksi dengan siapapun, gitu kan? Kita bisa ketemu beragam jenis orang, macam-macam di situ, dengan paradigmanya yang berbeda, dengan kecenderungan ideologis yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda, dengan selera yang berbeda, dengan hobi yang berbeda, dengan parameter-parameter moral yang juga berbeda. Sehingga media sosial itu memang benar-benar rentan menjadi medan pertarungan politik, ideologi, atau cara pandang. Selain saya kira juga banyak hal yang lahir di sosial media ya, kolaborasi, solidaritas, ya gitu, empati, itu juga ada semua di sosial media. Jadi memang yang nggak ada yang seharusnya di sosial media ini kan dalam tanda kutip netral. Jadi ketika dia lahir, tapi kan by nature ketika ada banyak sekali orang dengan beragam kepentingan, beragam ideologi, beragam pandangan, beragam selera ada di situ, otomatis memang ketegangan, konflik, clash gagasan gitu ya, clash paradigma, juga clash terkait ukuran moralitas gitu loh. Nah ini bisa sangat terjadi, dan ketika terjadi benturan-benturan ini memang seringkali ada juga yang berlebihan, jadi kayaknya sangat ofensif gitu cara komunikasinya gitu ya, cara komunikasinya sangat ofensif,
sehingga itu intimidating gitu kan. Kita sering kan, ya saya sendiri kan sering ya, misal saya punya pendapat apa itu bisa muncul mau dari orang yang memaki atau kayaknya pengen melampiaskan kemarahan ke saya gitu. Jadi saya tidak tahu karena saya di sosial media terutama di Twitter itu udah lama dan saya jarang lah ya sangat jengkel sama dia. Saya lihat aja, oke dia punya pandangan seperti itu, saya punya pandangan seperti ini. Karena zaman kita kuliah, zaman kita di pergerakan itu kan diskusi itu biasa, berdebat itu biasa, beda pandangan itu biasa, bahkan bisa berdebat keras tapi ya tetap tidak tetap saling percaya gitu loh. Habis itu ya ngopi atau traktir-traktiran istilahnya. Nah, saya melihat ada kecenderungan sekarang itu perdebatan itu ujungnya itu selalu ini saling mengungkapkan ketidaksukaan. Nah, jadi bukan lagi diskursus, bukan lagi praktek diskursif, bukan lagi praktek diskursif, tapi sebuah positioning seolah-olah gua posisi gue sini, lu situ, kita berseberangan, bla bla. Praktek diskursif itu kan nggak gitu. Praktek diskursif itu kita punya pandangan beda dan kita berdiskusi. Ada kalanya kita setuju dengan pandangan lawan kita, ada kalanya kita meralat pandangan kita karena karena kita menganggap pandangan lawan kita itu lebih baik atau kita akui justru menggeser pandangan kita. Itu kan biasa. Tapi sekarang kan positioning ya sama lah kayak sekarang ini polarisasi. Iya, Mas. Polarisasi ini di mana-mana itu saya kira juga. Tapi kalau kita ngomong soal humor, harusnya apa yang sampean sampaikan itu semua itu tidak masuk dalam ranah apa ya? Cara kita memandang humor gitu loh. Iya kan? Ketika bintang Emon misalnya dia mengkritik persidangan novel. Ketika misalnya kawan-kawan dari Kepulauan yang mengkritik bagaimana polisi dia meng-quote Gus Dur gitu. Nah itu kan harusnya sesuatu yang sifatnya tidak sampai dalam ranah yang Mas Rafiq jelaskan tadi gitu. Ya betul, memang ya seharusnya tidak sampai gitu karena ya humor itu kan satu, humor itu bisa untuk mentertawakan diri sendiri, ya, atau mentertawakan realitas gitu yang mungkin memang lucu atau mungkin pahit. Dan yang ketiga bisa juga untuk mengkritik orang. Kan ada ungkapan gini. Jadi dalam konteks politik gitu ya, humor itu seperti pedang karet. Dia tetap bisa menggores, make a point ya, menggores atau menusuk, tapi tanpa mengalirkan darah. Nah, jadi gitu. Jadi humor is like a rubber sword. It allows you to make a point without drawing blood. Nah, jadi kan itu ungkapan dalam konteks. Jadi humor itu ya harusnya diterima bagian dari demokrasi. Humor itu harusnya bagian dari sebuah bentuk justru sebuah bentuk kejeniusan atau kecerdasan dalam melemparkan kritik. Karena mengkritik lewat humor itu tidak mudah. Saya nggak bisa mengkritik lewat humor gitu kan. Gus Dur dikenal sangat pandai dan teman-teman komika atau stand up komedian itu ya pintar. Jadi untuk bisa mengkritik lewat humor itu butuh kecerdasan tersendiri. Mas, kalau kita sampai ngomong Gus Dur ini, kembali lagi kita ngomong Gus Dur. Saya tadi searching beberapa hal tentang Gus Dur, bagaimana dia menggunakan humor untuk mendekati Presiden Kuba kalau saya nggak salah, Fidel Castro. Dia ketika di Amerika ketemu Bill Clinton juga berhumor. Bahkan tapi ini apakah karena itu karena yang ngomong itu Gus Dur, orang menjadi tidak masalah gitu. Tapi ketika yang ngomong orang lain seperti kasus terakhir ini, justru humornya Gus Dur yang pernah diomongkan Gus Dur, bahkan Kapolri juga pernah ngomong hal yang sama, keduanya tidak kena masalah. Tapi ketika orang yang ngomong itu adalah orang yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, jadinya dia diperiksa gitu. Sebenarnya zaman Pak Harto juga ya itu dianggap masalah. Walaupun yang ngomong Gus Dur, Gus Dur dulu kalau ngomong di mana-mana itu biasanya ya ada intelnya gitu kan, nyampe ada humor kan, bahwa seorang intel di sebuah seminar di daerah gitu ya, itu akan dihadiri oleh Abdurrahman Wahid.
ketua Fordem. Akhirnya ini pejabat aparat lokal itu menugaskan Intel untuk mengecek dan ngintelin ya. Akhirnya Intel ini datang, Pak, ini seminarnya udah mulai. Oh belum Pak, nih. Gitu-gitu. Terus gimana? Apa? Itu katanya pembicaranya dari Jakarta, Abdurrahman Wahid sudah datang. Nah, yang ditanya ini orang NU yang ini juga yang nggak tahu nama lengkapnya Gus Dur itu siapa. Dan zaman itu kan belum seramai ini. Wah, nggak tahu Pak. Yang datang Gus Dur Pak, katanya ini. Wah, intelnya agak. Wah, oh berarti Abdurrahman Wahid tidak datang. Oh iya Pak, yang datang Gus Dur. Nah, intelnya balik lapor. Nggak jadi ngintelin karena yang datang bukan Abdurrahman Wahid tapi Gus Dur. Itu kan ngejok dan bagaimana untuk menunjukkan bahwa Gus Dur itu dulu kalau ngomong aja diintelin. Jadi artinya pada zaman itu juga sudah dianggap masalah. Dan zaman itu nggak banyak orang berani ngejok tentang pemerintah Orde Baru, apalagi tentang Pak Harto gitu ya. Itu memang zaman dulu udah sensi gitu, udah reaksioner. Nah, cuma kan ketika sekarang ini kan era yang ya kita tahu, saya masih menyebutnya ya era pasca reformasi lah ya. Undang-undang udah banyak berubah, udah nggak lazim seperti itu. Dewansi ABRI udah nggak ada, polisi itu harusnya juga udah lebih progresif gitu karena juga banyak pelatihan. Dulu awal-awal reformasi polisi kan udah kenal konsep HAM dan seterusnya, harusnya menguasai undang-undang dasar dengan lebih baik dan seterusnya gitu. Nah, ketika zaman hari ini orang mengungkapkan humor itu dan kemudian seolah mau dipidanakan, gitu. Artinya kan ditangkap aparat itu kan berarti ada unsur pidana. Nah, itu sangat-sangat berlebihan dan saya kira bertentangan dengan semangat untuk menciptakan negara hukum demokratis. Ya, Mas Afik, ini ada satu kawan menuliskan di kolom komentar ini. Gampang aja, ini dari Sofan ini. Ntar kalau diperiksa gara-gara guyonan, bilang aja itu nggak sengaja kena mata katanya. Gitu kan? Itu bentuk betapa common sense kita, betapa akal sehat kita itu tidak dihormati gitu ya. Dengan itu persidangan yang memvonis cuma 1 tahun dengan alat nggak sengaja doang. Jadi benar-benar akal sehat kita itu memang diremehkan gitu loh, tidak dihormati, seolah-olah kita nggak bisa berpikir. Sementara ya kita bisa tahu ada kasus-kasus lain yang mengancam nyawa orang, merugikan, apalagi bikin cacat, itu kan hukumannya ya di atas itu semua. Di situ itu sungguh tidak lucu sebenarnya ya, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain kecuali tertawa karena itu sudah masuk ke wilayah persidangan yang kita mau nggak mau harus mengikutinya. Tapi termasuk begini, Mas Afik. Jadi yang tadi ada yang bikin rumor tentang pengadilan gitu ya. Karena kan sebenarnya pengadilan kita ini kan nggak tahu proses reformasinya sejauh mana gitu kan. Jadi kan berlapis-lapis. Saya kan aparat kepolisian, ada jaksa, ada hakim, ada dan seterusnya, bahkan nyampe ibaratnya Mahkamah Agung gitu loh. Nah, jadi itu memang ya realitas yang tidak begitu ini sering luput dari perhatian publik. Kalau tindakan aparat kepolisian itu kan sering menjadi perhatian publik. Mas, apa namanya, kalau kita tahu ya bahwa yang terakhir sampai nge-tweet tentang Sunda apa itu? Sunda Empire. Nah, beberapa orang, saya termasuk salah satu yang setuju dengan tweet Mas Afik ya, bahwa sebenarnya hal-hal semacam itu kan ya nggak salah juga kalau itu dianggap sebagai guyonan gitu, itu sebagai humor. Beberapa orang, saya termasuk salah satunya, itu kan kita perlu hal yang lucu-lucu gitu semacam itu. Jadi don't take it personally, don't take it too serious gitu kan Mas. Ya, saya kira dia yang nggak layak dipidanakan gara-gara bikin ibaratnya kerajaan-kerajanan gitu ya, istilahnya ya, istilah raja-rajaan gitu, itu ya harusnya nggak layak dipidana karena itu. Nah,
Sementara kalau karena katanya juga itu ada unsur penipuan ya terhadap anggota, terhadap orang-orang gitu, dia dia bisa dipidanakan berdasar itu. Tapi harusnya nggak perlu dipidanakan dalam konteks yang bikin kerajaan-kerajanan yang dianggap hoax atau bohong. Kan dia ada salah satu pasalnya kan dikenakannya dianggap bohong atau hoax gitu. Saya kira itu kan hoax yang gini, banyak orang saya kira menyalahpahami tentang hoax ya. Hoax itu bukan semata-mata kebohongan. Hoax itu adalah sebuah kebohongan yang sengaja dibuat untuk menipu orang lain. Kalau kebohongan yang nggak ada unsur menipunya, menipu orang lainnya, pada dasarnya nggak layak disebut hoax. Hoax itu bagian dari informasi pada dasarnya. Jadi untuk mengelabui, untuk menipu. Jadi ada tujuannya dan disengaja. Nah di situ. Nah kalau orang bikin raja-rajaan itu, ini kerajaan apa, ini apa itu gimana ya itu? Nah gitu. Walaupun dia ada unsur menipu anggota, katanya iuran atau apa-apa, ya itu dia diadili aja karena Mas, penipuannya. tapi yang lucu itu adalah yang bikin kerajaannya, tapi juga orang yang mempercayai. menurutku itu dua hal yang lucu juga menurutku itu. Nah, iya, ya artinya memang ya selalu saja akal sehat itu bisa ditipu gitu. Manusia yang katanya makhluk yang berakal gitu ya, makhluk yang paling cerdas itu, ternyata itu memang yang mudah ditipu gitu loh. Bahkan untuk hal-hal yang kadang nggak masuk akal, ya harusnya bikin tertawa tapi ya ada aja gitu. Mas Afik, tapi kalau ngomong-ngomong soal kebebasan berekspresi ya, kebebasan berpendapat, beberapa orang menilai bahwa apa yang dilakukan para komedian, apa yang dilakukan orang-orang seperti Gus Dur lah ya, itu benar-benar melampaui zamannya. Waktu zaman itu orang tidak berani joke tentang misalnya religi. Begitu Gus Dur masuk tentang religi, semua orang bisa menganggap wah ini lucu ini hal ini gitu. Orang misalnya joke tentang Islam dan Kristen, orang Islam yang ketika dia kena sindir juga ketawa, ketika orang Kristen kena sindir dengan ketawa, kan menarik gitu loh. Tapi hal-hal kayak gini belakangan menjadi nggak ada ya. Kita jadi takut ini mau ngejoke soal ini dan itu. Gimana itu Mas Afik? Ya, jadi memang ini ada semacam ya bukan ironi juga sih saya nyebutnya, tapi apalah ya. Jadi di era keterbukaan setelah reformasi itu justru juga melahirkan bentuk-bentuk rigiditas gitu ya, kekakuan. Dalam konteks agama, kekakuannya ya dalam bentuk ultra konservatisme keagamaan yang berlebihan. Dalam bentuk politik juga sama, orang nggak bisa disindir dikit ya, rigiditasnya di situ. Jadi keterbukaan yang kita miliki hari ini itu tidak benar-benar kemudian menciptakan sebuah kehidupan yang asik gitu, karena rigiditas yang muncul itu. Ini berbagai macam. Kita udah kasus agama udah ngalami, orang dituntut. Kita kasus suku udah pernah gitu kan. Kasus politik gitu kan terkait itu juga sudah pernah. Jadi ini memang sesuatu yang ironis pada dasarnya. Karena di era yang semestinya orang lebih bisa mendengar kritik, mendengar sindiran gitu ya, mendengar sindiran. Tapi ternyata orang-orang itu nggak bisa, sehingga sedikit-sedikit hukum. Walaupun ya problemnya memang ruang hukum kita memberi ruang untuk itu. Artinya sebenarnya dari zaman Orde Baru hukum kita itu memberi ruang itu, tetapi sampai era reformasi ruang itu tetap dibuka. Gitu loh, hukumnya nggak benar-benar diperbaiki. Anggap aja sekarang lah orang memaki orang, begitu, atau dalam pasal tindakan tidak menyenangkan yang bisa sangat subjektif itu, yang karet itu, yang susah penafsirannya gimana, tidak menyenangkan, itu bisa dipidana. Memaki bisa dipidana, gitu. Itu kan rumit ya, padahal ya memaki itu kadang ya
bagian ekspresi kejengkelan orang dalam relasi-relasi di kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang terjadi. Saya pernah memaki orang, saya kira saya juga pernah dimaki, dan banyak orang juga pernah memaki. Tetapi di hukum kita itu ada klausul di mana memaki orang itu bisa ini kan dipidanakan. Harusnya kan enggak. Artinya gini. Saya nggak mendukung makian, tapi tidak semua hal yang kita anggap tidak baik itu harus diatur undang-undang. Tidak semua hal yang kita anggap tidak pantas itu harus ada hukuman pidananya. Kita itu harus menata hidup itu memang salah satunya dengan hukum, tapi juga dengan semacam konvensi atau etika sosial. Memaki orang itu tidak baik. Misal ngomong kasar pada orang tua gitu, dianggap gitu ya di budaya kita. Itu tidak baik. Kalau ada orang yang melakukannya gimana? Ya dia kemungkinan akan dimarahi orang lain, dimarahi saudaranya, orang tuanya, dimarahi oleh tetangganya atau dikucilkan atau apa. Artinya dia akan ditegur oleh lingkungan sosial. Hukumannya sosial. Tidak kemudian lantas semua harus ada hukum positifnya. Tapi saya kira problem kita ini terlalu terobsesi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan dalam hukum positif. Yang menurut saya tidak tepat. Mas, tapi bukankah itu kewenangan polisi ya, ketika ada peristiwa misalnya humor semacam yang kita tahu beberapa belakangan ini terjadi, humor yang kemudian dilaporkan atau digugat secara hukum dan seterusnya misalnya, ini kan tergantung polisi, kewenangan polisi apakah melanjutkan kasus ini atau tidak. Itu memang tergantung kewenangan polisi, tapi hukum kita memang memberi ruang. Jadi pengaduannya itu syarat hukumnya, itu problemnya. Nah di situ, akhirnya kan karena hukumnya itu memungkinkan, memberi ruang, kita cuma bisa berharap polisi punya parameter sendiri, punya kebijaksanaan dalam tanda kutip. Nah ini saya kira sesuatu yang nggak bisa kita harapkan. Apalagi kalau terkait misal kayak kemarin yang disindir itu memang institusi kepolisian. Ya polisi ya gimana? Padahal itu joke itu pernah disampaikan oleh Pak Tito gitu kan. Pak Tito sendiri pernah mengitir joke itu dan Pak Tito menganggapnya ya itu cambuk. Dan itu juga diatribusikan pada polisi zaman Orde Baru kan. Gitu yang memang udah semua bahkan tadi saya nge-tweet Gus Dur tuh punya joke yang lebih keras gitu kan. Waktu itu yang kritik tentara gitu kan. Jadi Gus Dur suatu kali bercerita, jadi Mesir tuh nemu mumi baru. Nemu mumi baru akhirnya untuk bisa memutuskan, mengetahui mumi ini berasal dari zaman kapan gitu kan. Akhirnya Mesir ini ngumpulin timnya, dia juga mengundang tim-tim dari meminta bantuan negara lain, ada Inggris, Prancis, Amerika, termasuk Indonesia gitu kan, karena Mubarak itu berteman dengan Pak Harto waktu itu. Akhirnya udah datang tim-tim nih dari Inggris, ada beberapa orang bawa peralatan ini, dari Prancis juga bawa peralatan, ahli purbakala, ahli paleoantropologi, pokoknya ini. Akhirnya pada meriksa, gantian, meriksa ini. Inggris ngomong, mumi ini kami perkirakan umurnya kurang lebih 1.100 tahun sebelum Masehi. Gantian tim Prancis kurang lebih juga gitu. Kurang lebih gitu. Meriksa lebih lama. Tim Amerika juga setelah meriksa agak lama, kesimpulannya sama. Nah Indonesia ini yang dikirim ini Dandi sama 2 anak buah. Gitu kan. Jadi Mesir bingung kok yang dikirim ini kok tentara gitu kan. Tapi ya sudah, karena Mesir juga tahu, karena zaman Pak Harto itu katanya banyak departemen itu memang dikepalai oleh tentara, boleh jadi memang dianggap ahli, udah dibiarkan. Mungkin yang 2 anak buahnya ini yang ahli. Udah akhirnya masuk ini, diperiksa lah mumi itu. Lebih pendek daripada tim Inggris, Prancis atau Amerika. Begitu keluar, dia dengan PD-nya Pak Dandi ngomong, kami berani memastikan umur mumi ini 1.100 tahun sebelum Masehi lewat 20 hari. Wah gitu. Ngukur mumi nggak bisa hari gitu kan. Gimana? Iya, karena tadi kami gebukin akhirnya muminya ngaku. Gitu. Itu kan job Gus Dur yang
yang sangat keras sebenarnya zaman itu ya, mengkritik kebiasaan tentara yang dulu itu suka dikit-dikit gebukin orang gitu loh. Nah itu joke yang Buddha nggak menyebut siapa, dia nggak menuduh siapa, tetapi itu kayak sebuah rahasia umum. Jadi sebuah rahasia umum yang kemudian diungkapkan lewat humor gitu loh. Di situ. Ya, Mas Afik, kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang dan kemudian memproyeksikan apa yang terjadi hari ini. Kira-kira di kemudian hari apakah hal-hal semacam ini akan masih terjadi, Mas? Atau justru orang belajar dari kasusnya Bintang Emon, kasusnya joke tentang polisinya Gus Dur ini, atau seperti apa Mas Afik melihatnya? Saya kira masih akan terjadi. Saya meyakini bahwa kritik lewat joke nggak akan bisa mati. Saya kira nanti ya mungkin Bintang Emon mungkin berhenti gitu, tapi saya kira akan ada yang lain. Kalau memang persoalan-persoalan ini ya pasti persoalan hidup bernegara selalu nggak pernah selesai. Abuse of power dari aparat negara selalu terjadi dan salah satu bentuk kritik terhadap abuse of power itu adalah lewat humor. Dan sekarang saya yakin itu akan tetap terjadi, tetapi juga saya juga, dan ini sedihnya, saya juga memang meyakini model-model memanggil, memeriksa itu juga masih akan terjadi. Karena apa? Ya karena tadi undang-undangnya memberi peluang. Jadi pasal karetnya itu banyak. Jadi pasal karet di undang-undang kita banyak sehingga memang polisi itu selalu dia punya kesempatan, punya ruang kalau dia mau manggil orang. Gitu. Dan dia kalau mau dia mengikuti hukum gitu anggapnya polisi. Karena hukumnya memang memberi ruang. Artinya ironisnya ini masih akan terjadi, tapi saya kira itu juga nggak akan mampu membungkam kritik. Tapi kalau misalnya kita menyerahkan revisi KUHP pada DPR, ini juga menciptakan joke baru, Mas. Karena ya ini kan ngomong soal trust ya. Aku nggak enak ngomong joke-nya karena deg-degan juga itu. Itu. Iya. Artinya menyerahkan banyak hal yang mengundang tawa sebenarnya gitu lah. Masih mending kan kita tertawa itu kita mending gitu loh. Masih kita cuma menertawakan gitu itu kan masih mending gitu loh. Oke. Mas Afik, orang saja kenapa dia ditertawakan atau apalagi kalau aparat negara gitu ya. Ya aparat negara itu ya otomatis akan kalau dia nggak benar ya dapat hujan kritik. Otomatis kalau nggak mau dapat hujan kritik nggak usah jadi aparat negara. Itu simpel banget. Kalau nggak dapat hujan kritik ya jangan jadi aparat negara karena kritik itu bagian hak konstitusional yang diakui. Gitu loh. Kebebasan bersuara dalam konteks mengkritik karena kita ini rakyat yang diatur, kita berhak untuk mengkritik aparat yang mengatur kita. Nah itu hak konstitusional dan nggak bisa itu dirampas gitu loh. Oke. Ketika itu coba dirampas ya kita akan mengarah pada negara otoritarian gitu loh. Ketika pendekatan yang represi, intimidasi, koersi itu dilakukan, ya kita artinya kita mencoba menarik sejarah itu balik ke belakang dan saya kira generasi sekarang juga tidak akan mau itu. Oke, Mas, terima kasih banyak Mas Afik.